Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini saya Vera Fiskaria ini dengan NIM K00206163 dari kelompok A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi blok 2.1 tentang sistem orofoetika dan juga reproduksi. Hal pertama yaitu laporan 1, yaitu saat menjadi panitia lomba lari 17-an, tapi melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah tersebut. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sebenarnya mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit diangkat. A. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan juga testis. B. Jelaskan jalur persalinan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra aksara. C. Jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluar pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsiotestis, varikopel, dan pembesaran prostat. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi penis. Jadi penis itu kan dia alat populasi pria, yaitu bentuknya itu juga reguler, yaitu homolog dengan gland klitoris wanita. Dia dibagi menjadi dua pars, yaitu ada pars fixa dan juga pars libera. Untuk pars fixa, yaitu ada bulbus dan juga pars penis. Untuk bulbus, dia itu letaknya itu di tengah, yaitu diapit oleh crus penis, dextra et sinistra, ke distal, nanti dia itu berlanjut menjadi pars spermiosum dan juga glans penis. Lalu untuk yang crus, dia itu letaknya itu di lateral bulbus penis. Bagian dorsal yaitu akan membentuk corpus cavernosa. Untuk pas libera yaitu ada corpus spermiosum dan juga corpus cavernosum. Nah, untuk corpus spermiosum yaitu letaknya itu di bagian ventral corpus penis dan distal dia nanti itu juga melebar jadi glans penis. Lalu ada corpus cavernosum, dia itu letaknya itu di bagian dorsal penis dan dia itu merupakan jaringan erektil internal. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi skrotum. Jadi skrotum itu kan merupakan lapisan pembungkus testis, yaitu ada 9 lapisan. Yang pertama itu ada kulit, lalu dia ada fascia datos dan juga musculus datos, lalu ada fascia spermatica externa, lalu ada musculus premasterica, dan juga ada fascia spermatica interna, lalu ada tunica vaginalis lamina parietalis, tunica vaginalis lamina visceralis, tunica abdominea, tunica scosa, dan juga ada substantia testis. Yaitu juga memiliki fungsi untuk mengatur suhu yang optimal untuk keadaan spermatogenesis. Yaitu juga bagian mediana stratum terdapat rapis stratus. Lalu selanjutnya akan menjelaskan anatomi testis. Jadi testis itu kan dia homolog dengan ovarium pada wanita. Itu letaknya di dalam skrotum. Dia itu juga terdapat spasm. Tetapi testis kiri itu lebih rendah daripada testis yang sebelah kanan. Karena kunicus spermaticusnya itu lebih panjang. Jadi kunicus spermaticus itu dia itu yang menghubungkan testis dengan struktur. Dia itu terletak dalam kavum abdomen. Lalu testis itu juga mempunyai pembungkus, yaitu ada 3 lapisan, ada tunica vaginalis, tunica albuginea, dan tunica vasculus. Untuk tunica vaginalis, yaitu dibagi lagi jadi 2, ada lamina parietalis dan juga lamina visceralis. Untuk lamina parietalis, yaitu menempel pada fascia interna skrotum dan juga lamina visceralis, yaitu menempel pada substantia testis. Untuk tunica albuginea, yaitu gonjol-gonjolan yang masuk ke dalam testis, yaitu biasanya disebut dengan septum atau trabekulan. Untuk yang terakhir, yaitu ada lamina tunica vasculosa, yaitu isinya ada pembuluh darah dan juga jaringnya pikat lamina. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan sperma. Jadi persalinan sperma itu dimulai dari spermatozoa yang dihasilkan itu sama oleh sel gamet tubulus contortus seminatus. Lalu dia itu nanti akan ke tubulus rectus seminatus yang ini. Lalu dia nanti akan ada ke rete testis, lalu ke tubuli efferens testis, lalu dia nanti ke epididymis, lalu melewati tubus efferens, lalu dia nanti ke ampulla tubus efferens ini,
Nanti dia itu kan butuh saja Aquarius. Tadi itu dia di situ bersatu dengan saluran VS. Lalu nanti dia itu ke ostium, ostium tubuh Aquarius. Lalu dia nanti ke uretra, pars prostatica, lalu ke pars membranosa, lalu yang terakhir dia nanti ke spermatosa. Hmm. Nanti dia itu nanti keluar sperma. Selanjutnya, selanjutnya untuk yang klinis tadi, ketika ada disebut Fordiogenesis itu apa? Fordiogenesis itu yaitu gara-gara terpelintirnya puniculus vermiculus. Itu berakibat ada strangulasi arteri testis. Ya nanti kemudian itu akan menyebabkan infak ataupun nekrosis pada testis. Lalu ada varikotilnya. Varikotil itu dilatasi abdominal dari vena pada plexus venosus pamphiliovenous. Yaitu akibatnya gangguan aliran darah balik venous. Ini juga. Lalu yang saya ada pembesaran prostat. Atau biasa itu benigna prostat hipertensi. Nah, yaitu menyebabkan obstruksi uretra yang mengakibatkan kesulitan buang air kecil. Ini nanti prostatnya itu membesar daripada ini, nanti lebih besar dari ini. Nah, dia itu biasanya di zona transisi gastro. Penanganannya itu biasanya menggunakan TURC, yaitu reseksi transuretral prostat. Selanjutnya soal laporan nomor 2 itu saat acara penting, Niko sudah menahan terjadi sejak sore karena pada kunjungan di malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, kehilangan dan merasa BAK tidak lama. Misalkan paginya, temannya panik karena Niko bolak-balik ke tempat sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sedangkan. Nah, jelaskan pembagian organ sistem uropoietika dan fungsi organ masing-masing organ. B. Jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra serta sebutkan bagian-bagian penting yang tidak. Ini saya akan menjelaskan tentang organ sistem uropoietika. Itu ada ren, ureter, vesika urinaria dan juga uretra. Pertama ada ren. Ren itu memiliki fungsi yaitu ekskresi, filtrasi, regulasi, dan juga sekresi. Untuk ekskresi, dia itu menyaring darah dengan membuang sisa metabolit dan sisa-sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Untuk filtrasi, dia itu menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Untuk regulasi, dia itu mengatur keseimbangan pH dalam darah dan juga cairan tubuh. Untuk sekresi, dia itu mensekresikan hormon-hormon. Nah, itu juga diinervasi oleh kasus prenalis. Yang pertama itu kan somatik aferen. Ya nanti diinervasi sama nervis panicus thoraxisi. Lalu untuk simpatisnya, dia itu diinervasi sama nervus spanicus major, nervus spanicus minor. Lalu untuk parasimpatisnya itu nervus vagus. Nah, selanjutnya untuk organ ureter. Nah, ini merupakan saluran muskular, itu bentuknya itu kayak pipa yang membentang dari ren ke fasies posterior vesika urinaria. Nah, dia itu divaskularisasi. Superiornya itu divaskularasi sama arteri rentis, median yang sama cabang dari aorta abdominalis, vesicularis atau arteri ovarica dan juga arteri iliaca communis. Untuk inferiornya yaitu cabang-cabang arteri iliaca interna. Nah, berarti inervasi itu plexus renalisnya itu simpatis sama parasimpatis. Untuk plexus auricusnya itu juga sama simpatis sama parasimpatis, tetapi untuk plexus hipogastrik superiornya dia itu hanya simpatis saja. Selanjutnya ada vesika urinaria. Nah, vesika urinaria ini kantong musculus membranosa, dia itu fungsinya untuk menampung urin. Yaitu letaknya itu di kafum peptis saat kondisi kosong. Ketika penuh itu dia itu akan mengembang ke superior hingga kafum abdomen. Dia itu bentuknya itu juga kayak piramid. Dia itu punya apex, basis, dan satu fasies superior dan dua fasies inferolateral. Saat lahir, vesika urinaria itu hampir seluruhnya berada di kafum abdominalis. Tetapi semakin dewasa, vesika urinaria itu semakin turun.
Lalu selanjutnya untuk uretra. Uretra itu saluran yang yaitu berawal dari basis vesika urinaria hingga ke ostium uretra eksternal. Uretra itu dibagi dua, ada uretra maskulina dan juga uretra feminina. Untuk perbedaannya uretra maskulina dengan feminina yaitu kalau uretra maskulina dia itu lebih panjang sekitar 18 sampai 20 cm, sedangkan untuk femina dia itu lebih pendek sekitar 4 cm saja. Lalu untuk yang maskulina dia itu dilalui sama urin dan juga cairan semen, tetapi untuk yang femina itu hanya dilalui oleh urin saja. Lalu yang maskulina dia itu membentang dari orifikum uretra internum pada vesika urinaria hingga orifikum uretra externum pada ujung penis. Tetapi untuk femina yaitu membentang dari vesika urinaria hingga orifikum uretra externum pada dorsal glans urinaris. Untuk neurovaskularisasinya itu juga dibagi dua, ada uretra maskulina dan juga uretra femina. Untuk yang maskulina yaitu arteri uretralis, vena profunda penis dan nervus pudendus, dan juga nervus pudendus. Untuk yang femina yaitu cabang-cabang arteri vesikalis inferior dan pudenda interna, juga ada vena vesikalis dan juga vena vaginalis. Lalu terakhir ada plexus basilicus dan juga plexus pudendus. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur perjalanan urin dari ren hingga ke ureter. Nah, yang pertama, ini kan yaitu akan terjadi pembentukan awal di nephron. Nanti pembentukan awal di nephron ini akan ke tubulus contractus proximal. Nanti dia ini di sini tuh terjadi reabsorpsi. Lalu selanjutnya setelah terjadi reabsorpsi nanti juga ke tubulus descens dan anjali. Nanti di sini tuh airnya itu akan diserap sehingga urinnya itu menjadi makin pekat. Lalu nanti medulanya itu nanti membentuk lempung atau loop. Lalu nanti ke tubulus ascendens anjali. Nanti di sini tuh dia ion NaCl-nya itu nanti diserap. Akhirnya urinnya itu tidak terlalu pekat atau menjadi lebih encer. Lalu setelah itu nanti dia itu mengalir ke tubulus contortus, tubulus collectivus distal. Nah, nanti di sini itu nanti terjadi sekresi dan juga pengaturan air. Lalu setelah terjadi itu nanti dia ke tubulus collectivus. Nanti di tubulus collectivus dia itu pengaturan air kadar air. Nanti itu dia dipengaruhi sama hormon adrenal. Lalu nanti itu dia nanti kan keluar dari ginjal atau air. Setelah itu urin itu nanti itu mengalir ke papilla renalis, lalu ke calyx minor, calyx major, lalu ke pelvis renalis. Lalu yang terakhir itu ureter. Nanti itu nanti di ureter itu nanti dia itu menuju ke kandungan. Untuk organ yang penting dalam perjalanan urin itu ada empat, ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Untuk ginjal karena dia itu tempat pembentukan urin. Kalau ureter dia itu kan saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Untuk kandung kemih dia kan tempat penyimpanan urin sementara, dan juga uretra itu kan saluran akhir untuk dia itu nanti dikeluarkan ke luar tubuh urinnya. Lalu selanjutnya soal laporan juga, yaitu di ruang bersalin seorang ibu sedang dalam proses persalinan dan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak embus. Jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spavium perineum, serta pembagian regio urogenital dan regio anis. Oke, jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis sekarang pertama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, hidahot dan episiotomi. Yang pertama, ini saya akan menjelaskan tentang dasar pelvis dan perineum. Dasar pelvis dan perineum yaitu disusun oleh tiga os, yaitu ada os sacrum, os coccygeus, dan juga os coxae. Lalu dia itu juga dibagi menjadi dinding anterior, lateral, dan juga posterior. Untuk dinding anterior, yaitu ada simfisis osis. Di sini, itu ada simfisis osis pubis dan facies posterior corpus osis links. Untuk dinding lateralnya,
yaitu dibagi menjadi kanal strukturatorinus, foramen ischiatica major, dan juga foramen ischiatica minor. Benteng posteriornya yaitu dibagi dua, ada ossacrum dan juga ossa coccygeus. Untuk diafragma pelvis yaitu dibentuk dari tiga lapisan, yaitu ada diafragma pelvis atau muskuli, yang kedua ada membrana perinei atau jaringan ikat, lalu yang terakhir itu ada spatium perinei profundum. Untuk diafragma pelvis, lalu membrana perinei yang ini. Nah, membrana perinei itu yaitu fasia tebal, yaitu berbentuk segitiga, yaitu melekat pada kerangka tulang arcus pubicus, yaitu letaknya itu horizontal dan ke arah anterior terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamentum pubisum inferius. Terus yang di atasnya membrana perinei itu ada spatium perinei profundum. Itu dia itu ruangan tipis, kayak ruangan tipis gitu. Yaitu juga terdapat lembaran otot rangka, yaitu fungsinya sebagai sphincter. Lalu untuk penjelasan spatium perinei profundum, yaitu dibagi menjadi muskulus yang ada di dalam spatium perinei profundum. Jadi ada empat muskulus, ada muskulus sphincter ureter externum, musculus transversus perinei profundum, musculus compressor uretra, yaitu cuma ada di wanita. Kalau yang ada di wanita itu ada dua, ada musculus compressor uretra dan juga musculus sphincter uretrovaginalis. Nah, ini membrana perineinya. Lalu di atasnya itu ada spatium perinei profundum. Lalu untuk regio-genital itu nanti dibagi menjadi dua, ada yang ureogenitalnya pria dan juga punya wanita. Ini yang pertama ada punya pria. Nah, yang punya pria, dia ini regionnya itu ditembus oleh uretra. Terus ada urutan lapisannya dari superficial ke lateral profunda. Nah, yang pertama itu kan ada kulit. Terus yang kedua ada fascia perineum superficialis, lalu fascia perineum profunda, lalu ada spatium perineum superficialis, lalu ada fascia diafragma urogenital inferior, spatium perineum profunda, fascia diafragma. Lalu yang regio urogenital wanita, yaitu ditembus, selain ditembus sama uretra, dia itu kan juga ditembus oleh vagina. Urutannya dari superficial ke profunda itu juga sama, ada kulit, ada fascia perineum superficialis, perineum profunda, spatium perineum superficialis, fascia diafragma, urogenital inferior, ada spatium perineum profunda dan juga fascia diafragma. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan basis wanita dan pria. Jadi yang pertama itu bisa dilihat dari aditus basisnya. Kalau misalnya wanita itu dia itu bentuknya itu bulat. Kalau yang pria dia itu bentuknya kan agak lebih mirip ke jantung. Yang ini wanita ini pria. Untuk osakumnya wanita itu lebih pendek, luas dan dia itu kurang melengkung. Kalau yang pria dia itu panjang, lalu apa, panjang sempit dia itu tapi melengkungnya itu ke depan. Terus untuk oksigenusnya, kalau wanita itu dia lentur, kalau yang pria itu dia kuat. Untuk oslium dia itu miring ke lateral, sedangkan kalau yang pria itu dia itu lebih tegak. Lalu untuk tulang pelvisnya itu kalau wanita dia itu tipis, kalau yang wanita itu tebal dan kuat. Lalu di sini ada bidang host. Bidang host itu dibagi empat. Ada head 1, head 2, head 3, dan juga head 4. Untuk bidang head 1, dia itu ditarik setinggi aditus pelvis. Untuk yang bidang head 2, dia itu ditarik melalui tepi bawah simpesis osis pelvis, dan dia itu sejajar dengan bidang head 1. Kalau yang bidang head 3 ini,
yaitu ditarik setinggi spina ischiatica dan yaitu sejajar dengan bidang H1 dan bawah. Hmm. Untuk bidang H4 yaitu ditarik setinggi os coccygeus dan yaitu sejajar dengan bidang H1, 2, dan 3. Lalu untuk klinis episiotomi, yaitu karena dia selama melahirkan perineumnya itu kan akan merenggang dan akan robek. Nah, untuk mencegah rupturnya muskulus sphincter ani, yaitu dilakukan episiotomi. Nah, ada dua tipe episiotomi, yaitu episiotomi median dan juga mediolateral. Pada episiotomi median, sayatannya itu potongannya itu nanti dia itu dimulai pada garis tengah komisura komisura posterior lurus ke bawah, tetapi tidak sampai mengenai serabut sphincter ani. Sedangkan yang episiotomi mediolateral, yaitu sayatannya itu dimulai 45 derajat dari median. Ini biasanya dibuat untuk melahirkan. Baik, sekian penjelasan laporan anatomi blok 2 titik. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.